Aldo, Teddy. Hadir. Oke, baik. Semua hadir ya, dan yang sakit semoga kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, baik, untuk hari ini kita siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya, mana kelasnya? Nah, silakan dipimpin kita untuk berdoa. Silakan. Berdoa dalam hati, mulai. Doa besar. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran hari ini. Tentu hari ini kita akan belajar bagaimana memahami sebuah diagram. Namun sebelum memulai pembelajaran, saya ingin memberikan beberapa motivasi sebelum kita mulai pembelajaran. Tentunya ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kalian dalam belajar TEP. Kita tahu perkembangan TEP, gaung tentang TEP itu, tren TEP itu meningkat seiring waktu ke waktu. Hal sederhana yang bisa kita lihat adalah yang di 20 yang hari ini di Bali, yang sekarang di Bali, itu diharuskan atau semua pemimpin dari negara G20 itu menggunakan mobil listrik, itu menggunakan TEP. Semua negara secara global, secara umum, mulai hari ini bahkan tentunya sudah lama itu ini menggaungkan penggunaan TEP sebagai pengganti dari energi fosil. Siapa yang menjadi nanti ke depan yang membangun TEP, yang menjadi engineer-nya, yang menjadi teknisinya, apa menjadi operatornya dan sebagainya? Ya, itu kalian yang hari ini tentunya belajar TEP, dipersiapkan untuk menghadapi tantangan era baru, di mana sudah mulai transisi antara fosil ke TEP. Apa yang saya sampaikan, kira-kira kalian mendapat gambaran tidak tentang bagaimana profesi kalian ke depannya? Gimana? Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian memahami wiring diagram sebuah ATS. Kemudian wiring diagram yang ada, bagaimana kalian mampu menerjemahkan ke dalam komponen-komponen realnya. Jadi saya ulangi, setelah kalian pahami, lalu kalian menerjemahkan, kalian mampu membuat rangkaian ATS itu sendiri. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, gimana? Yang di belakang jelas tidak? Jelas. Oke, kita perhatikan. Saya berikan sebuah ilustrasi. Tentu di sebagian besar kita punya tugas ya. Ada yang buka 1 pintu, 2 pintu. Nah, ini saya pilih sebuah ilustrasi. Freezer kulkas saya dingin, tetapi tidak mampu untuk membuat batu es. Apa yang akan kalian lakukan? Mengecek on-off. Apa lagi? Sebelah sini. Beli kabelnya. Apa? Ngecek komponennya. Oke, sekarang kita sudah cek komponennya. Ternyata setelah kita cek komponen, ternyata fan EVAP-nya misalnya tidak bekerja atau off. Kipas atau fan pada freezer itu ternyata off, dan itu dalam wiring diagram itu posisinya di sini. Sekarang kita cek, tentu kita cek komponennya atau kipasnya kita cek, fan-nya kita cek. Oh, ternyata kita cek bagus. Berarti kan bukan masalahnya di fan-nya.
Nah, tentu kita kembali ke wiringnya. Tidak mungkin kita menebak, oh setelah pen saya cek ini lagi, cek ini lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin akan semua kita cek. Tentu kita kembali ke wiring. Apa sih sebenarnya yang mempengaruhi pen itu akan on atau off? Nah, di sini kita lihat. Ternyata pen etap ini dipengaruhi oleh ini. Komponen yang di sini. Di mana? Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu bagaimana kita memahami sebuah wiring diagram, kemudian yang nantinya akan kita terjemahkan ke sebuah lembar kerja. Tentu ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Di sini saya sudah buatkan sebuah lembar kerja project, yaitu lembar kerja yang menuntun kalian bagaimana menerjemahkan sebuah wiring diagram sebuah lembar kerja. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kalau kita temukan simbol atau diagram kerja seperti ini dalam sebuah wiring diagram, ini kira-kira simbol apa? Wiring untuk apa? Secara keseluruhan. MCB. Itu ya, magnetic kontaktor. Di sini kita menyimpulkan sudah sebagian besar kelompok sudah memahami apa yang menjadi prasyarat untuk kita belajar untuk memahami sebuah wiring dan bagaimana menerjemahkan sebuah wiring. Baik, setelah kita lakukan asesmen, ternyata syarat prasyarat yang menjadi sebagai syarat untuk kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu penerjemahan sebuah wiring diagram dan memahami sebuah diagram itu sudah kalian penuhi. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke kegiatan intinya. Namun sebelum itu silakan kalian secara berkelompok silakan berhadapan. Wiring diagram yang kita bagikan dalam bentuk lembar kerja, ada baiknya kita pelajari dulu bagaimana sih sebenarnya teknik membaca sebuah diagram. Jadi kalian lihat slide di depan, slide yang kanan, lembar kerja itu seolah-olah kalian menghayalkan diagram komponen realnya seperti ini. Sebagaimana magnetic kontaktor, di situ ada kontak-kontaknya, di situ ada nih ya, di sini ada A1 dan A2 sebagaimana realnya, di sini ada A1, A2, kemudian ada kontak NO dan kontak NC-nya, ada 13 dan 14-nya, sebagaimana kondisi realnya. Kira-kira bisa dibayangkan ya? Di dalam komponen ini, ini hanya terdiri dari beberapa kontak, hanya terdiri dari MCB, kemudian T itu milik dari time delay ya, ini milik dari TDR. Kemudian A1 dan A2, kita tahu itu adalah milik dari operator. Oke, kalian melakukan adalah ini, melihat sumbernya. Sumber itu terdiri dari sumber satu fasa, yaitu terdiri dari fasa dan dan kita lihat panelnya. Panel itu di sini ada terminal, sebagaimana ini
sebagaimana realnya. Jadi di sini ada terminal di bawahnya. Nah, sudah saya kondisikan sebagaimana kondisi real. Nah, jadi ini adalah sebuah terminal. Nah, jadi di terminal ini kalian berikan terminal untuk sumber dulu. Nah, di mana ini F dan M. Nah, jadi terminal 1 dan 2 itu kita kondisikan sebagai terminal. Nah, ini berarti ini garis ini seolah-olah kabel. Nah, seolah-olah kabel kalian pasang ini menuju ke inputnya MCB. Seperti itu. Baru kita lihat. Nah, di sini tentu itu adalah output dari MCB. Nah, kita lihat. Nah, ingat yang saya katakan sebelumnya, jangan perhatikan yang lain dulu. Gambar yang di kanan itu anggap saja tidak ada dulu. Fokuskan penglihatan kalian itu ke bawah dulu. Nah, jadi stepnya tergaris. Keluaran MCB. Nah, sini. Nih. TDR. Kemarin kita sudah belajar TDR. Ini ya. Nah, sesuai dengan nomor yang ada. Nah, jadi ini sudah kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, dari keluaran MCB menuju ke terminal nomor 1 itu boleh kita ambilkan dari situ. Nah, dari 1 pun boleh ke sana, itu tidak ada masalah. Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Nah, silakan yang ngantuk nih dicuci muka dulu. Oke, bisa kita mulai ya? Bisa. Kegiatan selanjutnya ini kalian mengisi lembar kerja, kemudian menerjemahkan wiring yang diagram yang ada di lembar kerja kalian. Oke, saya bagikan. Oke, gambar kerjanya sudah Pak Guru bagikan, kemudian penggarisnya sudah Pak Guru bagikan. Silahkan dikerjakan. Saya berikan waktu 20 menit ya. Silakan.